Bismillahirrahmanirrahim. Jangan biarkan anak berpaling hati darimu. Kesian. Kenapa gitu? Karena Allah jadikan keridhoanmu sebagai keridhoan Allah kepada mereka. Jadi kamu harus jadi orang tua seperti yang katanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah doakan rahmat. Ya Allah, rahmatilah para orang tua. Rahimallahu imra'an a'ana ala ibnihi libirrih. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, rahmatilah para orang tua yang memudahkan anak untuk berbakti kepada dirinya. Jadi orang tua yang ngegampangin anak bakti sama dirinya didoain dapat rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang nggak gampang nuntut, orang tua yang nggak gampang marahin anak, orang tua yang nggak keras sama anak, orang tua yang gampangin anak buat bakti sama dia gitu. Maka karenanya kamu jangan sampai jadi orang tua yang nuntut banyak-banyak hal sama anak-anakmu. Kamu mama anggap belum bakti selagi kamu belum beliin mama rumah di Pondok Indah. Itu orang tua emak apa mafia? Jangan. Jadilah orang tua yang memudahkan anak berbakti padanya. Gitu kan? Ada hal-hal yang memang harus kamu bela mati-matian. Betul. Kayak urusan ibadahnya dia kepada Allah, urusan sholat dia, kamu harus berusaha untuk memastikan anakmu tidak meninggalkan sholat. Itu betul, teman-teman saudaraku sekalian. Akan tetapi kayak urusan ada nilainya dia yang jelek di rapotnya, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa banget teman-teman. Dia jangan belagu. Kenapa kok bisa nilai kamu ada, rapot kamu ada merahnya nih, ada satu ada merahnya nih. Kamu memang dasar kamu nggak belajar sih, kamu tuh bakal dimarahin habis-habisan. Dia lupa dulu rapotnya merah semua. Ya ampun Bu, jangan sok-sokan deh. Ya kan saya nggak mau ustazah anak-anak jadi kayak saya. Ya tapi kan kesian anakmu gitu kan. Udahlah, biasa-biasa aja gitu terhadap hal-hal yang urusan-urusan dunia yang nggak jadi sebab kebahagiaan mereka di akhirat juga. Kurang lebih aja, ada kurang-kurangnya kamu terima, ada lebih-lebihnya juga kamu terima gitu kan. Nggak harus pas seperti yang kamu mau. Jangan biarkan anak-anakmu menderita hanya karena ambisimu sendiri terhadap urusan anak-anak kamu. Anak saya harus sukses, anak saya harus berhasil, anak saya harus jadi juara, anak saya harus. Kamu gak pernah nanya anak-anak kamu kepengen apa? Itu kan kepengenan kamu, bukan kepengenan anak-anak kamu. Dan lagi pula, memangnya kalau anakmu jadi yang B aja, kamu berhenti sayang sama dia? Kan enggak. Jangan sampai tuh kamu bilang sama anak kamu, kalau nanti rapot kamu jelek besok, mama gak kenal lagi sama kamu. Besokannya habis dia ngambil rapot ternyata jelek beneran. Masuk dalam rumah ditanya sama mamahnya gitu kan, gimana rapot kamu nak? Kamu siapa ya? Beneran jadi gak kenal sama ibunya. Ya Allah, ya Allah. Ayolah kita jadi anak yang benar sama orang tua kita jadi ibu yang benar sama anak-anak kita. Jangan biarkan hati orang tuamu ataupun hati anak-anakmu berpaling darimu. Insya terus doain, terus sambungin. Dan Bu, jangan pernah doa buruk ataupun ngomong buruk sama anak-anak kamu. Ini sangat-sangat saya tekankan. Jangan pernah doain buruk.
Bahkan jika kamu lagi kesel sekalipun sama anak kamu, lagi marah sekalipun sama anak kamu, jangan pernah keluar doa buruk mendoakan mereka, mendoakan anakmu, jangan. Kenapa gitu? Nanti kalau sesuatu yang buruk tersebut terjadi, yang nyesel juga kamu. Betul gak? Kamu lagi marah kayak apapun, nih saya kasih tahu nih, lagi marah kayak apapun, kamu kalau doa gini, ya Allah, saya memang marah sama dia ya Allah, tapi saya ridho sama dia. Ingetin doa saya. Ingetin. Para ibu yang punya anak nih, dengerin saya. Kalau kamu lagi marah sama anak kamu, semarah apapun, doanya gini aja, ya Allah, saya memang marah sama dia ya Allah, saya memang kesel sama dia ya Allah, tapi saya ridho kepadanya, maka ridhoilah dia ya Allah. Bukankah engkau mengatakan ridhomu terletak pada keridhaan orang tua? Ya Allah, aku ridho kepadanya, maka ridhoilah dia ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, bimbing dia menjadi anak yang berbakti kepadamu ya Allah, taat padamu, taat kepada Rasulmu. Nah gitu aja doa. Kenapa gitu? Sebab selagi kamu masih ridho sama anak kamu, Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, semakin Allah ridho, dia akan semakin soleh. Semakin Allah ridho, dia akan semakin soleha. Semakin Allah ridho, dia akan semakin jauh dari dosa-dosa, semakin dekat dengan jalan ketaatan, semakin akan bertemu dengan orang-orang soleh dalam hidupnya, Bu. Tapi kalau ibu sampai keluar doa, ya Allah saya marah sama anak saya, Allah saya nggak ridho sama anak saya. Bu, kamu nggak ridho, Allah nggak ridho sama dia. Kalau seorang anak tidak diridhoi Allah, Allah hanya akan biarkan dia semakin tersesat dalam dosa-dosa, semakin tenggelam dalam keburukan-keburukan. Nantinya bakalan kumpulnya sama orang jelek-jelek, kumpulnya sama orang-orang yang akhlaknya nggak baik, kumpulnya sama orang yang nggak bener. Kenapa? Karena kamu nggak ridho sama dia. Kamu nggak ridho sama dia, Allah nggak ridho kepadanya. Jelas?